Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Haji Firdaus, NIM 211M10035 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan konsep dasar kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial. Gender. Gender adalah pembeda antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk atau dikonstruksi secara sosial, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu budaya, agama, sosial, politik, hukum, pendidikan, media, seni, dan lain-lain. Karena gender merupakan hasil kebentukan sosial, maka gender bisa berubah sesuai dengan konteks waktu, tempat, dan budaya. Seks pada umumnya tidak bisa berubah kecuali dioperasi dan bersifat umum. Seks atau jenis kelamin biologis yang membedakan laki-laki dan perempuan. Laki-laki secara biologis memiliki 1 penis, 2 testis atau buah zakar, 3 sperma, 4 hormon testosteron, 5 kelenjar prostat. Perempuan secara biologis memiliki 1 rahim, 2 vagina, 3 kelenjar susu, 4 sel telur atau ovum, 5 haid, 6 hormon estrogen, 7 hormon oksitoksin dan prolaksin, 8 kelenjar mamai. 2 organ yang disebut pertama biasanya disebut jenis kelenjar primer pada laki-laki, dan 3 organ berikutnya adalah jenis kelamin sekunder. 4 organ yang disebut pertama adalah jenis kelamin primer perempuan, dan yang terakhir disebut adalah jenis kelamin sekunder. Seks memiliki sifat, peran atau fungsi, posisi. Sifat perempuan: 1 lembut, 2 pemalu, 3 sabar, 4 emosional, 5 pendiam, 6 keibuan. Laki-laki: 1 gagah, 2 pemberani, 3 kasar, 4 bijaksana, 5 bertanggung jawab, 6 pintar, 7 agresif. Peran atau fungsi perempuan: 1 mengurus rumah tangga, 2 mencari nafkah tambahan, 3 melahirkan, 4 menyusui, 5 hamil. Peran dan fungsi laki-laki: 1 mencari nafkah utama, 2 pelindung, 3 menjadi panutan. Posisi perempuan: 1 ibu rumah tangga, 2 yang dipimpin. Posisi laki-laki: kepala keluarga, 2 pemimpin. Inklusi sosial. Inklusi sosial adalah bahwa akses dan partisipasi pada berbagai aktivitas dalam kehidupan masyarakat merupakan hak asasi setiap orang, kelompok, atau jika dalam konteks masyarakat merupakan hak asasi di setiap warga negara. Pengertian jenis dan hak penyandang disabilitas. Apa itu penyandang disabilitas? Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakat dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan hak-hak penyandang disabilitas. Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu different ability, yang artinya manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Terdapat beberapa istilah penyebutan menunjuk pada penyandang disabilitas. Kementerian Sosial menyebut dengan istilah penyandang cacat. Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan istilah berkebutuhan khusus.
dengan istilah kebutuhan khusus dan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah penderita cacat. Jenis-jenis penyandang disabilitas. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, penyandang disabilitas dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Cacat fisik. Cacat fisik adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan berbicara. Cacat fisik antara lain: A. Cacat kaki, cacat punggung, cacat tangan, cacat jari, cacat leher, cacat netra. Cacat pembawaan. Cacat tubuh atau tuna daksa berasal dari kata tuna yang berarti rugi atau kurang. Sedangkan daksa berarti tubuh, jadi tuna daksa ditunjukkan bagi mereka yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna. Cacat tubuh dapat digolongkan sebagai berikut. 1. Menurut sebab cacat adalah cacat sejak lahir, disebabkan oleh penyakit, disebabkan oleh kecelakaan, atau disebabkan oleh perang. 2. Menurut jenis cacatnya adalah putus, amputasi, tungkai dan lengan, cacat tulang, sendi, dan otot. Pada tungkai dan lengan, cacat tulang punggung, cerebral palsy. Cacat lain yang termasuk pada cacat tubuh, ortopedi, paralegia. Cacat mental. Cacat mental adalah kelainan mental dan atau tingkah laku baik cacat bawahan maupun akibat dari penyakit, antara lain A. Retardasi mental, B. Gangguan psikiatrik fungsional, C. Alkoholisme, D. Gangguan mental organik dan epilepsi. C. Cacat ganda atau cacat fisik dan mental, yaitu keadaan seseorang yang menyandang 2 jenis kecacatan sekaligus apabila yang cacat adalah keduanya, maka yang sangat mengganggu penyandang cacatnya. Disabilitas mental. Disabilitas mental atau kelainan mental terdiri dari 1. Mental tinggi, sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di masa selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata, dia juga memiliki kreativitas dan tanggung jawab terhadap tugas. 2. Mental rendah. Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual atau IQ di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu anak lamban belajar, slow learners, yaitu anak yang memiliki IQ antara 70 sampai 90, sedangkan anak yang memiliki IQ di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus. 3. Berkesulitan belajar spesifik. Berkesulitan belajar berkaitan dengan presentasi belajar yang diperoleh. Disabilitas fisik. Disabilitas fisik atau kelainan fisik terdiri dari 1. Kelainan tubuh atau tunadaksa. Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang bersifat bawahan. 2. Kelainan indera penglihatan atau tunanetra. Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. 3. Kelainan pendengaran atau tunarungu. Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. 4. Kelainan bicara atau tunawicara. Tunawicara adalah seorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. C. Tuna ganda atau disabilitas ganda. Tuna ganda atau penderita cacat lebih dari 1 kecacatan atau fisik dan mental merupakan mereka yang menyandang lebih dari 1 jenis
keluar biasaan, misalnya penyandang tunanetra dengan tunarungu sekaligus. Penyandang tunadeksar disertai dengan tunagrahita atau bahkan sekaligus. Derajat kecacatan penyandang disabilitas. Pertama, derajat cacat 1, mampu melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan. Kedua, derajat cacat 2, mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu. Ketiga, derajat cacat 3, dalam melaksanakan aktivitas, sebagian memerlukan bantuan orang lain dengan atau tanpa alat bantu. Keempat, derajat cacat 4, dalam melaksanakan aktivitas tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain. 5. Derajat cacat 5, tidak mampu melakukan aktivitas tanpa bantuan orang lain dan tersedianya lingkungan khusus. 6. Derajat cacat 6, tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.